Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Saya Ruby Herman dan saya akan sharing nih tips bagaimana kita bisa meningkatkan skill kita seni dalam jualan. Terima kasih telah join dalam tim member ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman dan supaya teman-teman bisa meningkatkan skill dan teman-teman bisa mendapatkan income maksimal untuk meraih 10 juta pertama dalam 1 bulan. Lah, pasti bisa dan mari kita akan coba. Oke, 4 hal yang teman-teman harus miliki sebagai seorang marketing ya. Pertama pasti semangat, motivasi. Nah, bagaimana teman-teman untuk mendapatkan? Intinya apa sih? Intinya bagaimana teman-teman mendapatkan motivasi. Temukan why-nya dulu apa. Saat teman-teman tahu, misalnya teman-teman punya impian, oh saya mau beliin orang tua saya motor. Nah, itu why-nya, itu motivasinya. Ada motif untuk kita melakukan. Teman-teman ingin melakukan buat orang lain atau teman-teman ingin mewujudkan impian teman-teman. Nah, temukan intinya apa dan apa juga yang bisa dipraktekkan. Kita tahu nih, saat kita ingin membeli motor kan butuh biaya. Nah, kita harus planning step by step-nya. Nah, buat perencanaannya, apa yang bisa dipraktekkan, apa yang kita bisa lakukan. Nah, nanti saya akan sharing bagaimana kita bisa melakukannya untuk menjaga api atau semangat kita, motivasi kita, supaya kita bisa melakukan. Jadi, cara-cara yang bisa dilakukan untuk closing adalah prosesnya dulu. Prosesnya benar, ketika prosesnya benar, maka kita bisa mendapatkan output atau hasil yang maksimal. Nah, bagaimana cara praktiknya? Ketika kita punya semangat, kita akan mulai buat planning untuk melakukan. Pertama, teman-teman bisa lakukan secara mudah, yaitu iklan di media sosial atau buat iklan, buat promo. Lakukan yang kita bisa lakukan secara gratis. Teman-teman pasti punya Instagram, Facebook, TikTok, ataupun YouTube. Nah, mulai buat akunnya. Nanti saya ada videonya bagaimana belajar untuk melakukan pembuatan konten video tersebut. Nah, apa yang bisa dipraktekkan? Praktekkan. Ya, bagaimana cara mempraktekannya? Ada cara-caranya. Tapi minimal kan teman-teman punya IG, Facebook, TikTok, YouTube kan, itu bisa diposting dulu dan lakukan secara soft selling gitu teman-teman ya. Lakukan secara soft selling, kita akan supply juga video-videonya supaya teman-teman bisa langsung praktek ya, langsung praktek take action. Nanti kita juga akan kasih tahu captionnya apa yang harus dituliskan. Nah, nanti ada. Nah, saat teman-teman udah lakukan secara konsisten, misalnya sehari buat planning teman-teman iklan di beberapa media sosial. Ya, ada lagi di portal-portal website media sosial yang berhubungan dengan properti bisa juga. Lalu teman-teman mulai evaluasi mana ini yang kena, mana yang bagus. Kalau teman-teman udah tahu, oh ini yang bagus, ya udah, berarti teman-teman bisa melakukan ke pola-pola yang bagus, yang efektif, sehingga teman-teman tahu caranya. Ya, dan selalu melakukan praktek kembali terus-menerus, konsisten. Buat ini sebagai habit. Kalau teman-teman melakukannya sebagai habit, maka dengan mudah sekali untuk meraih kesuksesan. Karena polanya, habitnya udah kebiasa, jadi biasa gitu kan, jadi biasa. Ini semangat kita lakukan dalam praktek ya. Artinya kita take action. Jadi nggak cuma semangat doang, tapi kita lakukan secara action, terukur, nanti ada imbasnya, dan kita menjadi habit atau kebiasaan. Ini membuat kita secara langsung melakukannya secara di bawah alam bawah sadar gitu, atau secara langsung aja bisa melakukan. Ya, itu tadi semangat pertama. Kedua yaitu ketekunan. Ketekunan ini, orang-orang yang tekun ini bisa mengalahkan orang-orang yang mungkin hebat di satu bidang karena dia tekun. Ya, karena ketekunan ini bisa membuat keberhasilan menjadi nyata. Ya, apa yang di dalam ketekunan ini ada kerajinan. Ya, orang-orang rajin juga harus bisa menemukan polanya untuk rajin itu. Rajin posting, rajin iklan dengan pola yang benar itu bisa membuat kita sukses. Kemudian ulet. Rajin dan ulet ini sifatnya prakteknya repeat, berulang-ulang lakukan. Prinsipnya orang lain bisa, kamu juga pasti bisa. Sekali lagi ya, ketika kamu bisa, orang lain pasti bisa. Lakukan ini secara konsisten. Yang ketiga itu pantang menyerah. Orang-orang yang pantang menyerah, walaupun keadaan sulit, dia bisa menemukan apa potensi, apa peluang di dalam kesulitan yang ada. Usahanya, nggak pernah putus asa teman-teman. Prinsipnya yaitu bagaimana kita bisa menemukan prospek atau mencari orang-orang yang mau membeli properti lewat kita gitu kan. Itu harus melakukan pantang menyerah.
Dari dulu saya juga melakukan banyak hal supaya kita bisa mendapatkan konsumen dan kita bisa closing. Intinya orang-orang yang pantang menyerah, dia akan menemukan kesuksesan dan juga mendapatkan kesuksesan secara prosesnya benar. Kemudian kerja keras. Kerja keras ini selalu, teman-teman. Saya mewajibkan teman-teman semua harus kerja keras, karena nggak ada satupun yang bisa sukses melalui kerja santai. Harus ada kerja keras dan juga kerja cerdas. Kerja keras ini membuat kita melakukannya secara konsisten, berturut-turut, ya kan? Di samping kerja keras ini membuat kita semangatnya juga pantang menyerah. Dan saat kerja keras, kita juga harus selalu kreatif mencari terobosan yang baru. Kadang jalan-jalan itu mungkin tertutup, ya kayak sekarang waktu pandemi. Mungkin kita nggak bisa nih lewat canvassing, ya mungkin kita juga nggak bisa melakukan hal-hal secara ketemu atau pameran, ya. Tapi kita bisa lakukan secara online. Ya, jadi harus kreatif, harus temukan cara, harus cari angle-angle di mana supaya kita bisa bertemu orang, atau kita bisa menyampaikan message atau penawaran kita kepada orang, ya, dengan cara-cara yang kreatif, ya, dengan memanfaatkan juga kemajuan teknologi, teman-teman. Bersyukur kita ada kemajuan teknologi. Gunakan tadi medsos tadi, gunakan teman-teman bisa bikin video, gunakan juga apa yang teman-teman bisa lakukan secara menggunakan HP atau handphone, ya. Nah, maksimalin apa yang ada, teman-teman. Kemudian juga teman-teman bisa memperluas jaringan network teman-teman nih. Saya percaya, saya juga belajar. Dengan memperluas jaringan, kita bisa belajar dari orang lain. Kemudian kita bisa mengenal orang lain. Kita bisa melakukan hal-hal yang orang lain lakukan secara sukses. Kita bisa belajar polanya dan kita bisa ikuti, amati, tiru, modifikasi. Dan kita bisa melakukan, mengenal, dan juga membangun hubungan dengan orang lain lewat Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, apapun, Twitter. Nah, silakan teman-teman bisa lakukan. Nah, kemudian next-nya adalah bagaimana teman-teman selalu ingin improve. Diri teman-teman ini selalu ingin improve supaya teman-teman bisa meningkatkan skill teman-teman. Be the best at your skill. Saya selalu punya prinsip itu. Be the best at your skill. Kamu nggak bisa melakukan semuanya, tapi lakukan yang terbaik di bidang kamu dan improve terus apa yang kemampuan kamu punya. Unlock your potential gitu loh. Yang saya selalu ingatkan teman-teman itu. Lalu teman-teman kita juga bisa sharing. Ya, sharing untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Jadi teman-teman apa? Ketika teman-teman nanti bisa closing nih, teman-teman sharing lagi, ya. Sharing. Saya juga banyak sharing ketika saya bisa melakukan hal, saya sharing lagi ke banyak orang supaya saya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, dan saya bisa belajar juga ilmu-ilmu baru lewat orang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kerjasama tim. Ingat sekali lagi, kerjasama tim untuk hasil yang optimal bagi diri kita sendiri. Karena dalam dunia ini kita nggak bisa kerja sendirian, teman-teman. Dibutuhkan teamwork. Nah, oleh karena itu, teman-teman sebagai member, teman-teman bisa nanti promo, iklan, undang konsumennya, lalu nanti ada sales in-house kita yang akan bantu teman-teman secara teamwork untuk melayani konsumennya, teman-teman, supaya bisa terjadi penjualan. Kita akan entertain juga, kita akan memberikan penjelasan secara maksimal juga kepada klien-klien supaya nyaman, supaya mereka bisa closing. Ya, intinya ada sinergi antar tim. Ya, teman-teman yang bisa lakukan adalah undang, ya, undang. Oke, next berikutnya. Bicara tadi kita udah bahas bagaimana semangat kita, bagaimana ketekunan kita. Next-nya yaitu keyakinan. Nah, kunci paling penting juga adalah keyakinan. Ya, karena ketika kita yakin akan produk yang ingin kita pasarkan, maka kita akan tambah pede. Ya, kita akan tambah percaya diri dengan produk yang akan kita pasarkan, teman-teman. Sebagai seorang member, teman-teman harus juga yakin sama produk yang teman-teman pasarkan. Teman-teman bisa kuasai dulu. Jadi ketika teman-teman ngomong, teman-teman promo, yakin, ya, percaya diri, yakin produknya, dan ini mentransferkan keyakinan kepada orang lain. Sehingga saat orang lain dengar juga dari teman-teman, dari member, maka wah, bagus nih proyeknya. Lokasinya bagus, tempatnya bagus, harganya bagus, cara bayarnya bagus, fasilitasnya bagus. Nah, keyakinan ini kan menular. Kalau teman-teman yakin, orang lain tambah yakin. Kalau teman-teman nggak yakin, gimana mau meyakinkan orang lain?
Saya percaya saat orang lain atau siapapun, kita contoh membeli barang aja, kita butuh keyakinan. Ya, kita butuh keyakinan. Saat kita yakin, maka saat kita sebagai salesnya yakin, sebagai membernya yakin, maka transfer keyakinan terjadi. Kita saat membeli barang juga sama. Kalau salesnya itu nggak yakin sama produk yang ditawarkan, maka kita juga jadi nggak yakin. Tapi kalau salesnya yakin nih, wah ini barang bagus Pak, ini barang selain kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau, jadi pas banget, worth it to buy. Nah saat kita yakin, saat salesnya yakin, kita yakin, nah barulah terjadi transaksi pembelian. Nah, yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita selalu bisa mengupgrade skill kita nih. Skill kita sebagai konsultan, teman-teman. Jangan hit and run. Ya, jadi kita harus menyocokin nih. Cocokin kita punya properti usulan, ya kan? Teman-teman lihat dulu bagaimana kemampuan dia. Dibutuhkan skill tadi. Know your customer, ya, know your customer. Nah, untuk belajar tentang skill ini, ya, harus intinya menjawab kebutuhan orang lain. Bagaimana kita sebagai konsultan yang kita harus cari tahu dulu, ya, kita harus cari tahu itu siapa kliennya, kemampuannya gimana, kebutuhannya gimana, baru kita cocokin. Nah, untuk itu nanti selanjutnya di next video saya akan bahas bagaimana marketing skill. Kita bahas tentang skill. Ya, kita akan simak berikut ini. Thank you udah nonton. Ya, jangan lupa untuk belajar di next video lanjutannya. Tapi habis ini kita ada kuis, teman-teman nanti bisa jawab kuisnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa raih income 10 juta per bulan pertama Anda dengan mengikuti pola belajar atau pola dari hal yang kita udah siapkan. Saya Ruby Herman, jangan lupa untuk terus belajar dan praktekkan apa yang sudah dipelajari. Thank you.